Aceh Timur merupakan salah satu daerah di Aceh yang memiliki kawasan hutan bernilai konservasi tinggi atau High Conservation Value Forest or HCVF dan termasuk dalam kawasan ekosistem Loser atau KEL. KEL yang terbentang di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara sejauh ini masih menjadi wilayah konservasi paling penting di muka bumi. Di Aceh, KEL masuk dalam 13 kabupaten kota yang sudah ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional oleh pemerintah Indonesia. Namun, pemerintah Aceh justru tidak memasukkan kawasan ini dalam rencana tata ruang wilayah atau RT/RW Aceh 2013 sampai 2033. SK Menteri Kehutanan nomor 276 garing KPTS/2/1997 disebutkan luas Taman Nasional Gunung Loser atau TNGL yang berada di Aceh dan Sumatera Utara mencapai 1.094.692 hektar. Tapi terjadi deforestasi atau perubahan bentuk dan luas berdasarkan SK Menteri Kehutanan nomor 6589 garing Menhut strip 7 garing KUH garing 2014, yakni tersisa hanya 838.872 hektar. Perkebunan kelapa sawit sejauh ini menjadi salah satu faktor terbesar penyumbang aksi deforestasi di kawasan ekosistem Loser. Di Aceh Timur, yang menjadi salah satu kabupaten yang memiliki kawasan hutan di KEL, sedikitnya ada 31 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang memiliki izin hak guna usaha atau HGU. Badan Pusat Statistik atau BPS Aceh merilis luas tanam dan produksi kelapa sawit tahun 2014 hingga 2016 di Aceh Timur seluas 25.842 hektar. Masifnya deforestasi di KEL juga tidak bisa diabaikan dari keterlibatan merek-merek makanan ringan dan bank-bank besar dunia. Merek besar dunia itu turut andil merusak hutan Loser karena masih membeli sawit dari perusahaan yang masih merusak hutan di KEL. Dalam upaya mengawal kebijakan penurunan deforestasi, pada tahun 2018, Presiden Jokowi menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit serta peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit atau yang dikenal dengan Inpres Moratorium Sawit. Hingga berakhirnya Inpres tersebut pada 19 September 2021. Hutan di kawasan ekosistem Loser di Aceh Timur masih dirambah untuk pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit. Fakta itu tentu sangat kontras dengan kebijakan instruksi Presiden tentang moratorium sawit. Bersama sejumlah jurnalis lintas media, kami melakukan liputan mendalam untuk melihat bagaimana proses kerusakan hutan yang dilakukan banyak perusahaan besar dunia dan kaitan dengan mata rantai pasokan sawit dari kawasan ekosistem Loser. Dalam perjalanannya, tim juga berhasil mendokumentasikan aksi penurunan kayu balok menggunakan alat berat di lokasi hak guna usaha atau HGU perusahaan perkebunan kelapa sawit. Sabtu, 6 November 2021, kicauan burung memecah keheningan pagi di sebuah kawasan hutan hujan yang masih asri di kawasan Birembayan, Aceh Timur. Sesekali terdengar suara monyet bersahutan. Embun pagi masih membasahi dedaunan hutan bernilai konservasi tinggi ini.
Gemercik air sungai yang muaranya menuju Sungai Langsa mengalir perlahan. Kawasan ini menjadi lokasi cadangan air bersih untuk puluhan ribu penduduk Kota Langsa. Dari pandangan mata, hamparan tanaman sawit jelang panen membentang di antara bukit-bukit menjulang. Di sekitarnya, bukit-bukit masih berupa tutupan hutan yang masih asri nan sejuk. Jelang siang, tiba-tiba arungan ekskavator mengubah suasana adem dan tenang dalam sekejap. Dua ekor rangkong yang sedang bercinta di dahan tualang langsung terbang jauh. Tempat tenangnya terganggu dengan suara riuh mesin ekskavator. Sebatang kayu balok ukuran besar ditarik dengan ekskavator, dan satu lagi di belakang mendorong dan menjaga keseimbangan di jalan yang baru dibuka. Kayu balok itu diturunkan dari lokasi pembukaan lahan untuk perkebunan PT Nia Yulidat Bersaudara. Perusahaan ini memiliki hak guna usaha atau HGU seluas 2.939,52 hektar. Fakta yang terekam kamera itu lalu dikonfirmasi kepada Kepala Kesatuan Pemangku Hutan atau KPH Wilayah 3, Fajri, dalam sebuah kesempatan di lokasi peresmian penangkaran badak di Simpang Cernih, Aceh Timur, Kamis 11 November 2021. Dirinya mengaku akan mengecek kayu-kayu itu apakah memiliki barcode atau tidak. Menurutnya, kayu legal akan memiliki barcode dan masuk pada sistem online, Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan atau SIPUHH. Karena kalau kayu legal itu pasti ada barcode-nya, ada karena dia kan sekarang sistem online semua. Pemegang PHT itu dia mempunyai barcode kayu yang legal, dia tetap tercatat kecuali kayu-kayu yang ilegal. Jadi kan selama ini memang ada laporan, namun kita tetap bertindak. Perusahaan itu sudah punya izin pemanfaatan untuk penurunan kayunya, Pak? Yang perusahaan PT Nia Yulidat Bersaudara, Pak, di Birembayin. Belum tahu. Oh, HGU ya? Ya. HGU, Land Clearing HGU ya? Ya. Pada prinsipnya kan sebenarnya kalau HGU dia kan sudah ada izin Land Clearing, tapi tetap kami awasi lah. Kalau ada laporan itu tetap kami awasi. Kadang-kadang mengatasnamakan HGU itu sering, karena di Aceh Timur, di Langsa ini isu-isu seperti itu banyak berkembang. Di Aceh, pengelolaan SIPUHH berada di bawah Balai Pengelolaan Hutan Produksi atau BPHP Aceh. Lembaga ini berada langsung di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kontroversi izin dan pembubaran BPKEL.